warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di al-ma'rudat, ya, di isim-isim yang dijarkan. Lalu kita mengakhirkan di sini. Ini 3 bait tentang rubah yang dibuang. Ini adalah syair-syair yang di situ ada rubah tapi rubahnya dibuang. Walailin kamujil bahri arkhasudulahu aliyya bi anwa'il humum liyabtali. Apa ini? Famithliki hubla qad taraktu wa murdi'in alhaytuha faya alhaytuha an dhikramai muhawwali atau muhawwili at-taymi. Jadi ini aslinya ada rubah di sini, tapi rubahnya dibuang. Wa rubba lailin. Jadi walailin itu mengandung kata rubah, sama penyairnya dibuang biar ringkes, gitu ya. Iya. Tapi nggak menghilangkan makna. Menghilangkan makna nggak kalau dibuang? Tidak. Tidak. Ini namanya penyair mau dia. Oh iya. Ya betul. Terus tadi ditutup ya. Walailin, warubba lailin. Rubahnya dibuang ya. Jadi walailin, warubba lailin. Betapa banyak malam, kamaujil bahri, seperti gelombang laut, arkhasudulahu, yang menurunkan tutup-tutupnya. Artinya malam itu ibarat seperti gelombang laut. Artinya susul nyusul itu. Malam, artinya malam demi malam itu arkhasudulahu, itu menurunkan sudul tutup sitar. Jadi hordenya itu dibuka. Kelambu itu horden atau kelambu itu. Kalau di apa namanya, disingkat ini kan buka kan. Nah, kalau ini dia nutup. Kalau nutup berarti apa? Gelap apa terang? Gelap. Nah, kayak gitu. Jadi malam itu bagaikan gelombang lautan yang menutup, ya, yang menurunkan tutupnya. Alayya, kepada saya, bi anwa'il humumi, dengan berbagai macam ya permasalahan yang menyedihkan, yang bikin saya susah. Liyabtali, untuk mengujiku. Artinya orang ini orang yang kuat dengan berbagai macam permasalahan yang datang silih berganti, ya, berlama-lama, diwakili dengan malam-malam itu, ya. Artinya malam silih berganti dengan berbagai macam permasalahannya datang untuk menguji. Ini berarti orang yang kuat. Orang lemah kuat. Artinya dia bertahan, itu menunjukkan dia orang kuat. Ini dia pamer kepada apa namanya, calon istrinya, pamer, ya. Saya orang yang kuat. Ini juga sama, famithliki. Nah, famithliki ai warubba farubba mithliki. Betapa banyak orang yang sepertimu. Hubla. Apa hubla? Hubla itu wanita yang hamil. Wanita hamil. Hubla. Alifnya alif taknis, ya. Qad taraktu wa murdi. Assalamualaikum. Qad taraktu. Apa taraktu? Taroko. Mengetuk. Sama dengan wasama iwat-tariq. Itu bintang yang berjalan di malam hari. Karena kebiasaan orang Arab kalau malam itu mereka musafir kan. Nah, ketika malam hari mereka nggak berjalan,
tapi berjalan mengetuk Pintu. pintu. Tujuannya apa? Nginep. Nginep untuk orang dulu begitu kan. Wa murdiin, dan wanita yang menyusui. Fa'alhaituha, maka aku membuat dia terlena. Anggit tamaimi muhawwili, dan dari anak-anak yang memakai tamimah. Apa tamimah? Tamimah itu semacam Gelang. ya gelang, kalung yang jimat-jimat itu. Oh jimat dia tamimah. Tamimah. Muhawwili. Muhawwili ada mengatakan umur berapa tahun gitu. Pokoknya ini anak-anak kecil lah. Artinya dia ingin pamer. Saya ini orang terkenal. Sampai anak kecil, sampai yang hamil, yang menyusui, kenal saya semua. Orang pamer itu. Ya intinya di sini adalah famithliqi. Artinya di situ ada rubah yang dibuang, yang mahdzuf. Nah, syahidnya apa? Misli. Ternyata dia majrur dijarkan oleh rubah yang dibuang. Oke, segitu aja ya. Kita nggak usah dalam-dalam. Ini karena bahas bet sebagai syahid, sebagai bukti kalau rubah itu kadang-kadang dibilang kapan itu dalam bet syahid. Lanjut. Seperti itu. Wa ba'da bal qalilan. Nah, wa ba'da bal qalilan. Dan setelah bal qalilan, artinya kalau jatuh rubah ini setelah bal, rubah ini dibuang, tapi qalilan, qalil, sedikit, artinya jarang. Yang banyak yang itu, ya, ketika ada wawu, ketika ada fa, jatuh setelah wawu, jatuh setelah fa. Tapi kalau jatuh setelah bal itu sedikit. Contohnya apa? Qaulihi, seperti ungkapan seorang penyair, bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Apa arti mahmahin? Ai sahra. Apa sahra? Gurun Pasir. padang pasir. Artinya bal mahmahin. Nah, ini ada rubahnya. Jadi bal mahmahin. Bal mahmahin. Nah, sebenarnya ini ada rubah yang Buang. ya, aslinya bal rubba mahmahin. Mahmahin. Mahmahin ay sahra. Apa sahra? Padang pasir atau gurun pasir. Bahkan sudah banyak padang pasir yang saya putuskan, artinya saya lewati. Ba'da mahmahin, setelah apa namanya, padang pasir yang artinya pamer lagi. Pamer artinya saya ini orang yang berkelana kemana-mana. Padang pasir mana yang tidak melalui? Gitu kan. Ya intinya di sini ya. Bal mahmahin. Kok dia mahmahin? Oh ternyata mudhof ilaih. Apa namanya? Bukan mudhof ilaih, apa? Majrur dengan huruf rubbah. Ini huruf jar, gitu ya. Rubbah. Jadi bal rubbah mahmahin. Cuman rubahnya dibuang. Menurut ahli nahwu adalah sedikit. Yang banyak tadi itu. Lanjut. Di sini ya. Kotok tuh. Wabidunihinna. Nah, wabidunihinna dan tanpa wa, artinya tidak jatuh setelah wa. Tanpa fa, tidak jatuh setelah fa. Terus bal, tidak jatuh setelah bal, tapi rubahnya dibuang. Kelihatan Ini nggak? akol. Kelihatan.
Ini aksar paling banyak. Ini katsir banyak. Ini kolil. Kalau yang terakhir nanti akal paling sedikit. Jelas? Jadi paling sedikit itu rubahnya dibuang tapi nggak ada ini semua. Nggak ada wawu, tidak jatuh setelah wawu, tidak jatuh setelah fa, tidak jatuh setelah dal. Maka dia akal. Sedikit sekali. Jarang, sangat jarang. Kalau ini kadang-kadang. Kalau ini sering. Ini sering sekali. Gitu ya. Contohnya apa? Faqaulihim, sebagaimana kata para penyair. Rasmi darin waqaftu fi qalalihi fatarahu waktu zadu di dalam ya. Kittu aqdil hayata min jalalihi. Apa ini? Nah, ini di sini syahidnya apa? Rasmi darin. Rasmi darin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada rubah yang dibuang. Itu afdal hayatu min jalali. Rubah rasmi darin. PDF-nya Ada Rubah rasmi darin. Saya baru buka tadi. Artinya apa? Ini bermanfaat ini. Ya. Rubah darin, rubah rasmi darin. Ini kenapa ya dia kebuka sendiri hapus saya? Lempar ya? Lempar ganti yang baru. Udah sudah ini Ini habis jatuh. Ya. Rubba rasmi darin. Jadi betapa banyak rasmi darin. Rasmi bermakna rasam. Rasam itu apa? tulisan. Hah? Sisa-sisa ya? Tulisan mana? Rasam itu sebenarnya kayak ya rasama yarsum mirsamatun. Ya, tulisan. Jadi betapa banyak rasmi darin. Sisa-sisa bangunan. Waqaftu apa? Waqaftu fi tolalihi. Dan aku berdiri di tolalnya. Apa tolal? Tolal itu bangunannya. Ya, tolal. Tolal namanya tolal. Tolal itu bangunannya. Rasmi darin waqaftu. Rasmi darin waqaftu fi tolalihi. Terus jadi betapa banyak sisa-sisa bangunan yang aku berdiri di atasnya, di gedung itu, di gedungnya, di tolali. Wakitu dan hampir-hampir saja aqdil hayata, aku habisi hidupku. Apa jalannya? Min jalalihi, karena kebesarannya. Apa artinya? Terbuai. Bukan. Jadi orang ini dia itu dia itu rindu dengan tempat apa namanya kasihnya. Ya rindu kayak misalnya Jihad ini rindu di sini kan bertahun-tahun nggak pulang-pulang. Ibaratnya begitu. Nggak masuk sih. Nah, ketika dia pulang ke kampungnya, ternyata tinggal puing. Tinggal puing. Ya Allah, ini dulu saya di situ lagi nungguin dia, misalnya. Ini misalnya ya. Dulu di sungai itu saya mancing ikan, dalam keselamnya. Nah, gara-gara melihat itu semua, apa? Dia ingin menyelesaikan hidupnya. bundir. Ya, mau apa? Bundir ya. Aqdil hayat.
Jadi hiperbolanya Pak, aku hampir saja mati merupakan bentuk gaya bahasa mubalaghah bahwa perpisahan dan kehilangan cintanya tersebut begitu menyakitkan, seolah sanggup merenggut nyawanya. Nah, jadi hampir-hampir membunuh hidup, menyelesaikan hidup. Kenapa? Saking besarnya cinta dia kepada kekasihnya, saking rindunya dia, datang-datang kok musnah semua. Kok Prabowo gitu. Apa maksudnya ya? Terus gambarnya kayak begitulah, gitu ya. Coba Pak. Ini orang penyair Arab juga begitu. Hiper orang. Artinya berlebihan. Jadi rubba rasmi, rubba rasmi. Jadi betapa banyak puing-puing rumah yang saya berdiri di gedungnya, di bangunan-bangunan. Jadi kalau diterjemah bebasnya, pada bekas reruntuhan rumah kekasihku, aku berdiri terpaku di puing-puingnya. Hampir saja mengakhiri hidupku karena besarnya rasa sedih yang melanda. Jadi puing-puing itu mewakili kekasih. Dia sudah rindu. Biasanya ada di ulang di nama Bluetooth tuh ada di sana. Jadi penduduk hilang semua. Kenapa? Bagaimana mau tinggal? Gedungnya udah rusak, tinggal puing-puing semua. Nah, bagaimana rasanya kayak gitu? Bisa. Ya, kembali ya. Jadi rasmi dari ayrubba, rasmi dari. Oke ya. Ini ada kitabnya juga. Enggak ada habis apa sampai 60. Oh? Kurang. Oke, jadi rubah dibuang menjadi akal. Ini sangat jarang. Kapan? Ketika tidak didahului oleh wa atau fa atau ba. Ada ya Pak? Kok bisa nggak ada? Kalau didahului ba, rubah dibuang. Qalil, sedikit. Kalau ini di atas setelah fa, sering. Tapi kalau di atas setelah wa, walailun sangat sering. Sangat banyak. Oke, lanjut kita. Waktu zaduma Ini aja Pak. ba'da min wa'ad. Sekarang ganti pembahasan yang lain. Waktu zaduma dan ditambahkan, apa ditambahkan? Ma. Jadi di huruf-huruf jar itu kadang ditambahkan ma. Artinya ma-nya menjadi ma apa? Mazar, Zaidah. zaidah. Artinya ma tambahan. Jadi 15, Mbak, 18. Berapa ini? Waktu zatu dan ditambahkan ma. Ba'da min setelah min. Wa'an dan an. Wal ba dan ba. Fala takuffuhunna. Kaffa yakuffuhunna ya. Fala takuffuhunna an amalil jarri, dari amalnya jar. Takufu atau takufa ya bacanya. Takufu ya. Takuffuhunna. Jadi min terkadang itu ditambahin ma. Min. Wa. Kemudian apa? An. Kemudian bi. Bi. Menjadi apa? Mimma. Menjadi amma. Menjadi bima. Nah, ketika ditambahin ma, terus apa tadi? Nah, ma ini tidak menahan mereka dari berfungsi mengejarkan yang berikutnya. Artinya huruf jarnya tetap berfungsi. Contohnya apa? Nahwu mimma khati'atihim. Mimma khati'atihim.
atihim. Titiknya itu. Ya, mimma. Ini surat apa? Mimma khati'atin uriku fa'udkhilun naran. Oh, surat Nuh ya? Surat Nuh. Lihat, khati'ati. Khati'ati. Ini majrur. Artinya apa? Walaupun dihalangi dengan ma, ditambahi ma, tapi min tetap berfungsi. Seolah-olah mengucapkan min khati'atihim. Jelas? Ya. Jadi antum jangan bingung, ini apa mimma? Mimma dari apa? Khati'atihim. Wah, bingung kan? Oh, ternyata ma-nya adalah maza. Tambah. Jadi nggak ada artinya. Sekarang amma. Itu selalu. Amma. Surat apa itu? Yatasaalun. Kan. Itu ma-nya berfungsi. Ma itu ma istifham itu ya. Nah, guna. Ya, amma qalilin. Ayah, surat apa ini? La yusbihunna ya. Benar nggak? Iya. Mau kali les dengan nana dini. Amma qalilin. Tetap qalilin. Ada Artinya tulisan. an-nya ini berfungsi. Ma tidak menghalangi, la takuffuhunna, tidak menghalangi dari beramal, dari fungsinya mengejarkan isim setelahnya. Jadi ini majrur, ini majrur. Ma-nya tidak berfungsi. An-nya tetap, min-nya tetap. Bi. Contohnya bukan. Oh, ada ma-nya kok, antum gimana? Oh, yang itu bima tak malum ya. Tapi itu ma bukan zaidah. Fabima naqdihim mitsaqahum. Fabima. Ada bima kan? Bima. Tapi tetap di. Oh, berarti bi-nya berfungsi. Jadi fabima naqdihim mitsaqahum. Maka karena atau maka sebab apa? Nakat merusak atau membatalkan mitsaqahum. Karena pembatalan mereka mitsaqahum terhadap janji-janji mereka. Mitsaq, perjanjian mereka. Intinya bi di sini masih mengejarkan. Nih di kan majrur ya kan? Oh, berarti ma-nya ini maza tambah. Jadi dia tidak menghalangi fungsi bi, di mana huruf bi itu mengejarkan, membuat isim setelahnya majrur. Jadi tetap majrur. Jadi terkadang begitu, habis min dikasih ma, tapi ma-nya tidak menghalangi fungsinya bi min. Begitu juga an setelahnya ada ma, tapi ma-nya tidak menghalangi fungsi huruf jar an. Begitu juga huruf jar bi ditambahin ma, tapi tidak menghalangi fungsi mengejarkan isim yang setelahnya. Jelas? Ya, kalau itu nanti baca Quran amma qalilin, aduh, ma-nya ini apa ya? Kok qalilin jadi qalilin? Kok majrur? Oh, berarti ma-nya ini maza tidak tambah waqat tuzad. Oke, lanjut. Wa tuzadu ba'dal kafi wa rubba. Wa tuzadu dan ditambahkan ba'dal kafi setelah kaf, artinya huruf jar kaf. Jadi terkadang habis kaf dikasih ma. Begitu juga rubba ditambahin ma, jadi rubba ma. Fal ghalib maka kebiasaannya, umumnya, mayoritasnya antakuffahuma anil amali,
umumnya itu ma itu menahan dari fungsinya. Jadi kalau ka dan juga rubba ditambahi ma, maka ma ini menghalangi. Jadi ketika ditambahin ma, kama, rubbama, umumnya itu menghalangi fungsi ka. Artinya tidak mengejarkan yang setelahnya. Umumnya loh ya. Fayadkhulani hina idzin 'alal jumali. Wa qoulihi ta'ala mana tadi? Qala Itu ya. Kaqali akhun majidun lam yukhzini yawma mashhadi kama sayfu amrin lam takhunhu madaribuh. Apa itu? Ya? syair juga ya, Tat? Akhun majidun. Akhun, saudara yang majid. Apa yang majid? Yang mulia. Lam yukhzini yawma mashhadi. Lam yukhzini pakai kha atau pakai ha di situ? Kha. Wala tukhzini yawmal qiyamah. Apa tukhzi? Menghinakan. Jadi kalau saudara yang baik, saudara yang betul-betul itu tidak menghinakan, tidak merendahkan, tidak membuat kita malu, tidak membuat kita hancur. Yauma mashhadi, di hari-hari mashhad, kesaksian. Artinya hari-hari tertentu. Biasanya hari-hari di mana antum lagi susah. Jadi kalau antum lagi susah, saudara yang benar-benar itu pasti hadir. Oke? Jadi selalu hadir. Antum kalau pengen punya saudara, teman sejati, itu teman yang selalu hadir di hari-hari di mana antum membutuhkannya. Antum lagi susah, ada dia. Lagi senang, belum tentu. Tapi kalau saudara nggak benar, lagi senang antum, ya ada dia. Nongol dia, muncul dia, lagi susah, kabur. Ada di telepon. Nah, ini susah sendiri aja, kalau senang bareng-bareng. Nah, gitu ah. Jadi akhun majidun lam tukhzini yauma mashhadi. Jadi kalau antum ini dianggap teman sejati itu kalau ketika antum susah, dia hadir. Oke? Itu akhun majidun. Lam yukhzini yauma mashhadi. Terus lanjut. Kama Sayfun Kama sayfu amrin. Amru ada Iya, amrin. awalan gitu. Amrin Lam takhunhu madaribuh. Kama sayfu amrin lam takhunhu madaribuh. Baunya apa, Tat? Amr kan begitu ah. Kalau baunya emang jadi Umar. Ya kan? Abdullah bin Amr bin As sama Abdullah bin Umar, bedanya di apa? ada waw. Kalau Amr ada wawunya, Amr di belakang ada wawu. Tapi kalau Ibnu Abdullah bin Umar, wawunya nggak ada, Umar, gitu ya. Nah, kama sayfu amrin lam takhunhu madaribuh. Apa maksudnya nih? Sebagaimana pedangnya Amr itu lam takhunhu madaribuh, tidak berkhianat padanya madaribuh. Apa madaribuh? Hah? Pukulan-pukulannya, artinya ketajamannya. Artinya pedang itu selalu tajam. Jadi nggak pernah pedangnya kemudian ketika diayunkan terus tumpul. Nggak mungkin begitu. Nah itu artinya apa? Itu ibarat seperti ya
Jadi saudara yang selalu hadir itu dalam setiap urusan antum itu ibarat seperti pedangnya si Amr yang selalu tajam. Ketajaman teruji. Masya Allah. Selalu tajam. Jadi mensimbolkan saudara itu kayak begitu. Ini orang Arab loh ya. Aneh-aneh ya. Yang penting di situ ada kama saifu. Artinya apa? Tadi kan kalau ini kan muncul kan kasrahnya ya. Tapi di situ nggak muncul kama saifu amrin. Harusnya kama saifi amrin. Artinya berfungsi. Maka kebanyakan tidak berfungsi. Wadih kama saifu amrin. Semoga Pak Taufik paham. Rada ribet. Semoga bingung ya. Lanjut. Rubbama awfaitu fi alamin tarfa'anna thawbi shimalatu. Rubbama awfaitu fi alamin. Rubbama awfaitu fi alamin. Rubbama awfaitu. Seringkali awfaitu saya awfa yufi. Sebenarnya artinya menyempurnakan. Artinya saya mendaki. Fi alamin, di alam, bukan alam, beda ya. Alam. Alam itu apa artinya? Alam itu bendera. Tapi bendera di sini bukan diartikan bendera, tapi puncak. Puncak apa? Puncak gunung. Artinya betapa banyak gunung yang saya daki. Sombong lagi. Rubbama awfaitu fi alamin tarfa'unna thawbi shimalatu. Tarfa'anna, mengangkat thawbi pakaianku, shimalatu, shimalat. Shima itu utara. Diartikan shimal itu angin utara. Janub. Selatan janub. Jadi beratnya apa? Jadi saya itu sudah banyak gunung yang saya daki. Yang naik ke puncak. Kemudian ketika saya di puncak, ya, ibaratnya antum pakai jubah 96. dikibarkan oleh angin utara. Keren ya? Iya, kamar ini. Saya ini pun lagi gunung. Asik. Gunung mana yang tidak pernah saya lihat? Yo, nggak boleh gitu coba. Nanya jus ya, yo. Syahidnya apa di situ kan? Syahidnya mana? Rubbama awfaitu. Jadi syahidnya adalah di kata rubbama. Artinya rubbama awfaitu. Awfaitu. Jatuh setelahnya apa? Jumlah fi'liyah. Kalau tadi kama saifu ya. Saifu amri. Ini kalau nggak salah mubtada khobar nanti. Ini mubtada lam takhunhu. Ini nanti khobarnya. Artinya apa? Ini mubtada khobar berarti jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah. Kenapa depannya fi'liyah? Ya, intinya kama kebanyakan tidak berfungsi. Jika ka mungkin ma, jadinya nggak berfungsi. Maka jatuh setelahnya adalah jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Kalau rubbama tadi jumlah fi'liyah. Rubbama awfaitu ala alamin. Kalau tadi tarfa'anna thawbi shimalat. Keren. Yang penting ada gambarannya. Jadi Joha naik Gunung Kerinci. Yang di NTB apa namanya? Rinjani. Sampai tinggi ke atas ya.
sampai puncak, sarungnya dikibar-kibarkan oleh angin puncak. Pamer dia. Ya, saya ini orang pemberani. Gunung mana yang masuk dah? Gunung Sahari. Gunung Sahari. Gunung Agung lagi. Oke. Jadi alam tadi sebenarnya bendera. Tapi bendera itu apa namanya? Yes. Seperti gunung itu kan tinggi ya. Bendera ini. Kadang lautan juga digambarkan seperti itu ya. Fil bahri kal Dan alam. Nah, alam itu dari kata alam juga. Jadi gunung saking apa? Air laut itu saking tingginya. ke puncak. Ombaknya tinggi seperti kayak bu. Oke. Saya ada berapa menit lagi? Udah habis. Insya Allah nanti sambung lagi. Tinggal dikit modal sebenarnya. Wakat lah atau sedikit nanti kita sambung di pekan berikutnya. Wallahu ta'ala.